Banyak orang berpikir bahwa kesehatan gigi dan gusi bukanlah hal yang penting bagi lansia. Padahal justru di usia 60 tahun ke atas, menjaga kesehatan mulut itu sangat penting, bahkan bisa berdampak langsung pada kondisi jantung, otak, dan kualitas hidup sehari-hari. Gigi dan gusi bukan hanya soal makan enak atau senyum indah, tapi juga soal kesehatan tubuh secara keseluruhan. Di usia lanjut, masalah kecil seperti gusi berdarah, gigi goyang, atau mulut kering bisa jadi pemicu masalah yang lebih besar jika tidak segera ditangani. Maka dari itu, yuk kita bahas bersama kenapa kesehatan gigi dan gusi lansia tidak boleh dianggap remeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk ibu dan bapak yang saat ini sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, atau yang sedang merawat orang tua, mertua, atau lansia tercinta. Di video ini kita akan ngobrol santai, tapi penting banget, soal gigi dan gusi. Topik yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa sangat serius kalau diabaikan. Yuk simak sampai selesai. Pertama-tama, kita harus tahu dulu, kenapa sih lansia sering mengalami masalah gigi dan gusi? Jawabannya simpel, karena faktor usia menyebabkan jaringan gusi menyusut, air liur berkurang, dan daya tahan tubuh melemah. Ditambah lagi, banyak lansia yang dulunya mungkin tidak terbiasa menjaga kebersihan gigi dengan baik, atau mungkin sudah pakai gigi palsu, tapi tidak dirawat dengan benar. Akibatnya, muncul berbagai masalah seperti gusi bengkak, bau mulut, infeksi, sampai gigi tanggal satu persatu. Nah, masalah seperti gigi tanggal atau gusi berdarah ini kadang dianggap biasa, padahal tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena infeksi di gusi bisa menyebar ke aliran darah dan menyebabkan peradangan di organ lain. Bahkan menurut beberapa penelitian medis, infeksi gusi kronis berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Jadi, kalau ibu atau bapak punya gusi yang sering berdarah, atau gigi goyang padahal tidak pernah jatuh, itu sudah jadi tanda peringatan agar segera diperiksa ke dokter gigi. Selanjutnya, kita bahas juga tentang mulut kering. Mulut kering ini sering terjadi pada lansia. Biasanya karena efek samping obat-obatan seperti obat darah tinggi, diabetes, atau penyakit kronis lainnya. Padahal, air liur itu penting banget karena membantu melindungi gigi dari bakteri. Kalau air liur kurang, gigi jadi lebih mudah berlubang dan makanan juga lebih sulit ditelan. Jadi, jangan heran kalau ada lansia yang jadi malas makan karena mulutnya kering terus. Solusinya bisa mulai dari minum air putih yang cukup, mengunyah permen karet bebas gula, atau konsultasi ke dokter untuk cari pengganti obat yang tidak bikin mulut kering. Berikutnya kita masuk ke soal gigi palsu. Banyak lansia yang sudah memakai gigi palsu, tapi tidak tahu cara merawatnya dengan benar. Ada yang dibiarkan dipakai tidur, ada yang tidak pernah dibersihkan, bahkan ada yang tidak pas lagi. Ukurannya tapi tetap dipaksakan dipakai. Hal-hal seperti ini bisa memicu luka di mulut, infeksi jamur, sampai gusi makin rusak. Jadi, penting untuk membersihkan gigi palsu setiap hari dengan sikat khusus dan air sabun lembut, serta dilepas saat tidur malam agar gusi bisa beristirahat. Ngomong-ngomong soal kebersihan mulut, menyikat gigi 2 kali sehari tetap wajib meskipun sudah tua. Jangan berpikir, gigi sudah copot semua, buat apa disikat? Justru kalau sudah pakai gigi palsu, gusi dan lidah tetap harus dibersihkan. Karena di sana bisa menumpuk bakteri dan sisa makanan. Gunakan sikat gigi berbulu halus dan pasta gigi khusus lansia yang tidak terlalu abrasif. Untuk lansia yang sulit menyikat gigi sendiri, anggota keluarga atau caregiver sebaiknya membantu dengan lembut. Lalu, bagaimana dengan makanan? Nah, ini juga penting. Hindari makanan yang terlalu manis atau lengket, karena bisa mempercepat kerusakan gigi dan gusi. Perbanyak konsumsi makanan yang tinggi kalsium seperti susu rendah lemak,
ikan dengan tulang lunak seperti ikan sarden, dan sayuran hijau. Vitamin C juga penting untuk kesehatan gusi, jadi buah-buahan seperti jeruk, jambu, dan pepaya sangat dianjurkan. Jangan lupa juga minum cukup air agar mulut tidak kering dan tubuh tetap segar. Buat ibu dan bapak yang merasa takut atau malas ke dokter gigi, sekarang ini banyak kok klinik gigi yang ramah lansia. Bahkan ada yang bisa home visit, alias datang ke rumah. Pemeriksaan rutin minimal 6 bulan sekali sangat disarankan, meskipun tidak ada keluhan. Karena kadang masalah di mulut tidak terasa sakit di awal, tapi bisa jadi bahaya besar kalau terlambat diketahui. Lebih baik dicegah daripada menyesal di kemudian hari, bukan? Dan satu lagi yang sering dilupakan adalah pentingnya menjaga kepercayaan diri lewat senyuman. Banyak lansia yang jadi minder atau malas bergaul karena giginya ompong atau mulutnya bau. Padahal, dengan perawatan yang tepat, gigi bisa tetap sehat, gigi palsu bisa terlihat alami, dan senyum pun tetap menawan meskipun usia bertambah. Jangan biarkan kondisi mulut membuat semangat hidup menurun. Justru sebaliknya, merawat diri adalah bentuk rasa syukur kepada tubuh yang sudah menemani selama puluhan tahun. Jadi kesimpulannya, kesehatan gigi dan gusi di usia 60 tahun ke atas bukan hal sepele. Ini adalah bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dengan menjaga kebersihan mulut, rutin periksa ke dokter gigi, mengatur pola makan dan merawat gigi palsu dengan benar, ibu dan bapak bisa tetap nyaman makan, berbicara, tersenyum, dan menikmati masa tua dengan lebih berkualitas. Jangan tunggu sampai sakit, baru bergerak. Demikian obrolan kita hari ini tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan gusi bagi lansia. Semoga bermanfaat dan bisa membuka mata kita semua bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat diri. Kalau ibu dan bapak punya pertanyaan atau pengalaman menarik seputar kesehatan gigi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar kesehatan lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.